Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat thalabul ilmi. Sholawat beserta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita bisa merasakan nikmat Islam yang sesungguhnya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Raihan. Insya Allah akan menemani teman-teman di sore ini dengan podcast Ngobras, ngobrol santai dengan tema manajemen waktu. Ada yang tahu belum apa itu manajemen waktu? Yang baik untuk kita, khususnya tingkat SD. Lebih lanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kita, yakni Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dewi Utami SPD MM. Masya Allah, yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah, seperti yang Abang Rehan lihat, hari ini Bu Dewi dalam keadaan sehat dan juga bahagia tentunya. Apalagi hari ini kita dalam acara Ngobras, ngobrol santai. Yuk, sama-sama disimak ya. Ibu, sebenarnya manajemen waktu itu apa sih? Ya, manajemen waktu. Pernah dengar tentang menggunakan waktu sebaik-baiknya? Pernah Bu. Nah, seperti itulah. Jadi manajemen waktu itu adalah kemampuan kita untuk menggunakan waktu yang sebaik-baiknya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Oh, gitu. Bu, kira-kira apa sih manfaat manajemen waktu khususnya kita tingkat SD? Ya, bagus sekali pertanyaannya Bang Rehan. Jadi tingkat SD khususnya kita sebagai pelajar ya kayak Abang Rehan ini. Manfaatnya yang pertama melatih diri untuk disiplin. Ya, sudah pasti. Pelajar punya jadwal sekolah nggak? Punya. Iya, pertama kali kita berangkat ke sekolah tahu dong kita harus sampai di sekolah jam berapa. Iya. Nah, berarti berangkat dari rumah itu sudah diatur waktunya. Perjalanannya berapa lama ya dari rumah ke sekolah. Kalau supaya tidak terlambat, berarti harus berangkatnya lebih awal, bagus. Nah, disitulah pentingnya kita manajemen waktu tadi. Tidak bermalas-malasan, tidak bernanti-nanti, karena sudah ada pengaturannya. Nah, jadwal pelajaran pun begitu, Bang. Kalau di kelas ada jadwal misalnya jam pertama mulainya jam berapa? Jam pertama belajar jam berapa biasanya? Jam 7. Nah, terus kan nanti ada istirahat nggak? Ada. Jeda istirahat itu sebagai pelajar harus tahu istirahat digunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai cuma lari-larian nggak ada hasil, ya kan? Iya. Terus harus tahu juga masuk ke kelas jam berapa. Oh, ternyata masuk kelas nanti ada bel jam 10 misalnya kan. Nah, berarti lihat jam tuh, sebelum jam 10 aku harus sudah selesai. Jangan sampai nanti masuk kelas kita masih berkeringat atau mungkin masuk kelas terlambat. Jangan sampai seperti itu. Oke ya. Sampai di sini udah oke tentang apa tadi? Melatih diri untuk disiplin. Nah, berikutnya, Bang, yaitu akan membuat kita lebih bertanggung jawab. Nah, misalnya mengerjakan latihan, ibu gurunya menyampaikan, kerjakan latihan dalam waktu setengah jam. Nah, di kelas ada jam dinding dong. Nah, kalau pelajar itu melihat manajemen waktu, berarti harus mengatur. Kalau soalnya ada 5, ya kan? Berarti mengerjakannya boleh nggak? Mengerjakannya berlama-lama, terus hampir setengah jam baru dapat 2. Enggak. Kalau bisa selesai kan 5 soal itu. Iya. Nah, supaya selesai berarti dihitung set. Sebaiknya kayaknya aku 3 menit selesai deh.
terus ada waktu untuk mengecek lagi, diteliti lagi, sehingga pas oke, waktunya sudah selesai. Karena kita sudah mengatur tiap soal aku mengerjakannya dalam waktu 3 menit. Nggak melamun, nggak ngobrol, diselesaikan dengan baik, akhirnya tepat waktu. Nah itu yang kedua, Bang. Ada lagi yang ketiga, Bang. Mau tahu nggak? Apa, Bu? Yang di rumah mau tahu juga nggak? Oh, mau tahu juga ternyata. Jadi gini, pekerjaan kita itu akan lebih terstruktur. Terstruktur itu gini, Bang. Tahu kalau mau menggoreng telur, itu kita ambil dulu telurnya, ya kan? Terus mungkin telur dadar apa ceplok sukanya? Dadar. Nah, kalau telur dadar harus diceplok set, ya kan? Lebih terstruktur. Jadi habis ambil telur, dikocok, ada urutannya gitu. Habis dikocok, nah di situ tadi di kompornya dipanasin dulu nggak itu wajannya? Iya. Iya, biar nggak nanti terus akhirnya dikocok selesai, nunggu lagi panas kelamaan kan? Set, sambil ngocok sambil dipanasin karena kan nggak lama. Habis itu baru dituangkanlah itu menjadi telur dadar yang enak sampai mateng. Berapa lama set udah selesai. Jadi lebih terstruktur gitu, tahu urutannya sampai selesai, sampai harus diangkat ke piring untuk makannya, Bang Rehan. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada lagi selain lebih terstruktur, pekerjaan akan cepat selesai. Kenapa cepat selesai? Karena nggak ada waktu lagi untuk kita ntar ah gitu. Karena kalau sudah disusun jam sekian aku harus melakukan ini, dikerjakan. Jam sekian aku harus bantu mama ngapain gitu, ya kan? Iya. Nah, jadi cepat selesai. Tapi kalau coba nggak ada diatur, nggak ada manajemen waktu, akhirnya apa? Ya udah dikerjakan, udahannya ntar lanjut lagi ngerjakan ntar kapan selesainya? Seperti itu ya. Itu contoh tentang manfaat manajemen waktu. Insya Allah bisa dipahami ya, Bang. Iya, Bu. Masya Allah, terima kasih atas penjelasannya ya, Bu. Oh iya, Bu. Boleh minta tips untuk kita agar menjaga manajemen waktu? Oke, boleh banget dong kalau minta tips. Nah, tips itu untuk memudahkan kita dalam menjalankan sesuatu. Nah, dalam hal ini kan manajemen waktu. Yang pertama tipsnya kita harus tahu skala prioritas. Skala prioritas itu tahu mana yang lebih penting. Paham ya? Iya. Misalnya kita pulang, terus kita tahu besok kita harus setor hafalan 5 ayat misalnya. Karena sebelum-sebelumnya kita sudah mulai menghafal dan besok harus setoran 5 ayat. Sementara di depan ada teman kita ngajak main sepeda. Rehan, ayo kita main sepeda yuk. Nah, kira-kira lebih penting menghafalkan dulu atau lebih penting langsung main sepeda? Menghafalkan dulu. Bagus, menghafalkan dulu. Di situ skala prioritas itu harus diutamakan. Supaya apa? Supaya nggak keteteran. Kalau main sepeda dulu, nanti keteteran. Hafalnya ternyata masih kurang 2 ayat lagi. Udah capek, ngantuk, ketiduran deh. Nah, akibatnya apa? Tidak terjaga manajemen waktunya tadi. Harus ada tipsnya adalah skala prioritas atau mendahulukan yang lebih penting. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang selanjutnya, tipsnya adalah mulai dari hal yang kecil. Contoh mulai dari hal kecil itu tadi seperti yang Ibu sebutkan di awal, berangkat sekolah jangan sampai terlambat. Itu hal kecil tiap hari kita lakukan. Kemudian sholat 5 waktu. Sholat 5 waktunya begitu azan langsung Sholat. Iya, tapi jangan lupa wudhu dulu ya, Bang. Iya. Nah, jadi dengar azan tuh udah langsung siap. Kalau perlu tahu nih, azannya biasanya kalau maghrib ya kan. Kalau sekarang bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan, maghribnya udah tahu dong jam berapa. Dah. Nah, karena sudah tahu, suka persiapan dulu nggak? Minumannya disiapin gitu. Iya. Itu salah satu juga kita lakukan hal kecil, sekedar mempersiapkan minum.
kemudian mempersiapkan aku hari ini mau berdoa apa ya, itu boleh gitu. Karena apa? Memulai hal kecil itu akan menjadi hal besar yang luar biasa. Nah, untuk pertanyaan terakhir, ada nggak sih Bu tokoh muslim yang dapat kita teladani terkhusus dalam manajemen waktu? Sebetulnya banyak sekali ya yang harus kita teladani. Cuman mungkin yang sering kita dengar ada salah satu ulama tokoh muslim kita yaitu Imam Nawawi. Pernah dengar? Pernah. Kebetulan nama kelas di sekolah kita ada ya. Iya, ada. Imam Nawawi ya. Jadi Imam Nawawi ini beliau adalah penghafal Al-Quran terkemuka, di mana beliau supaya bisa menghafal itu tentu saja memiliki manajemen waktu yang baik. Karena untuk menghafal, misalnya Abang Rehan menghafal satu surat, ternyata suratnya ada 20 ayat. Supaya hafal dalam waktu 1 minggu, ya kan, 1 minggu itu kan 7 hari. Iya. Berarti 20 bagi 7 berapa? 20 bagi 7. Kalau 21 dibagi 7 kan 3. Setidaknya 1 hari 3 Ya. 3 ayat. Supaya apa? Supaya selesai nanti. Bu, saya kalau ayatnya pendek-pendek bisa 5 ayat 1 hari, mantap. Nah, berarti manajemen waktunya nanti sudah bagus, sudah tahu. Kalau 5 ayat berarti nanti yang panjang 2 ayat, seperti itu. Akhirnya apa? Tepat waktulah kita. Disitulah pentingnya manajemen waktu. Nah, tadi Imam Nawawi itu luar biasa. Beliau memiliki gitu ya manajemen waktu yang bagus sehingga menjadi penghafal Al-Quran yang luar biasa. Nah, yang kedua ada lagi nih tokohnya yaitu Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah ini beliau sungguh luar biasa. Bahkan beliau tidak akan menyia-nyiakan waktunya, selain beliau itu selalu memanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk apa coba? Belajar, mengajar, menulis, bahkan dalam keadaan sakit atau bepergian itu mau berkarya gitu, menulis gitu. Keren banget kan? Nah, bahkan Ibnu Taimiyah ini dalam sebuah ada catatan beliau ini di usianya yang ke-57 itu sudah memiliki 500 jilid karya tulis. Luar biasa nggak? Luar biasa. Luar biasa, karena membuat sebuah karya tulis itu kalau bukan orang yang memanfaatkan waktu dengan baik, nggak selesai-selesai Bang. Bikin 1 jilid tulisan aja itu kadang bisa memakan waktu bertahun-tahun kalau kita tidak fokus dan tidak menggunakan manajemen waktu dengan baik. Nah, sampai di sini Abang Rehan pengen nggak menjadi ulama besar atau pengen menjadi tokoh yang berhasil? Mau nggak? Mau dong. Nah, disitulah kalau mau jadi direktur sama seperti itu juga, harus mengatur waktu dengan baik. Masya Allah, terima kasih ya Bu atas kesediaannya menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman. Amin. Tak lupa kami doakan semoga Ibu dan keluarga sehat selalu. Amin. Dari penjelasan Bu Dewi tadi, semoga kita bisa mengambil manfaatnya ya. Tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung waktu. Saya Raihan Aldis selaku pembawa acara dan pemateri kita yakni Ibu Dewi Tami SPDMM mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Yang baik itu datangnya dari Allah dan kesalahan murni milik saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.